makanya diberikan tanda monumen bahwa itu pernah terjadi sebuah sejarah penting ya yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Makanya kan dijadikan sebagai hari Idul Adha. Nah, jadi di sini pada tanggal berapa ya? 10 Zulhijjah jamaah haji itu melakukan mabit di Musdalifah. Nah, Musdalifahnya ini sebelah kanan. Berapa lama hidup di sini? Sampai tanggal 12 Zulhijjah. Jadi tanggal 10, 11, 12, kurang lebih 3 malam mabit di Mina. Apa ini selama 3 malam? Ya banyak ya, memperbanyak ibadah, intinya zikir, bisa baca Quran, memperbanyak doa dan yang lainnya. Nah pas paginya, kalau malam itu dituju untuk melempar jumroh. Ada 3 jumroh, ada 3 tiang, ada 3 menara ya. Ada jumroh ula, yang tengah itu wusto, yang terakhir Aqobah. Yang tanggal 10 jamaah umroh setelah wukuf di Arafah Musdalifah, besoknya melempar jumroh Aqobah, 1 aja. Jumroh Aqobah itu yang paling sebelah kanan. Lihat ya, sebelah kiri kita ada bangunan abu-abu, ada 3 menara, 1, 2, 3. Nah itu yang digunakan untuk melempar jumroh. Tapi kalau dulu itu cuma 1 lantai Bapak Ibu, jadi semua melemparnya di 1 tempat. Tapi kalau sekarang udah dibangun jadi 4 lantai, jadi insya Allah nggak akan desek-desekan. Dan waktunya juga fleksibel, kapan aja. Nah, jadi ke 3 menara ini adalah jamarat yang biasa digunakan oleh jamaah haji untuk melempar jumroh. Melempar jumroh setiap 1 tiang itu 7 batu, melempar 7 kali batu itu sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, yang menjadi simbol perlawanan kita dan permusuhan kita terhadap iblis, setan dan bala tentaranya. Tapi bukan berarti ada setan di situ, nggak ada ya, nggak ada jinnya, nggak, hanya simbol saja. Kan Allah bilang inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwwa, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan itu musuh. Makanya dilempar jumroh ini menjadi simbol perlawanan kita terhadap setan dan bala tentaranya. Dan setelah melempar jumroh kembali lagi mabit di Mina gitu, sampai tanggal 12. Di tanggal 12 jamaah haji sudah meninggalkan Mina. Maka setelah itu maka dengan demikian akan adakan tawaf wada secara istilah saja, secara nama, tapi niatnya adalah tawaf sunnah. Kita akan tawaf sunnah insya Allah, perpisahan sebelum meninggalkan Ka'bah. Mikot sih, karena dulu waktu Rasulullah setelah Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, masih ada 1 perang lagi, yaitu perang Hunain. Nah, di peperangan Hunain itu kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang yang berasal dari suku Taif. Ya, jadi di kota Makkahnya sudah berhasil dikuasai, tinggal orang-orang Taif. Nah, makanya di perang Hunain itulah kaum muslimin dan orang-orang kafir di Taif bertemu. Perangnya di Taif. Nah, tapi Rasulullah membagikan harta rampasan perangnya di Ji'ranah. Sampai sekarang pun saya sebenarnya masih belum ketemu kok bisa ya perangnya di daerah Taif, tapi bagi harta rampasan perangnya itu kok di Ji'ranah, yang mana itu kan jauh banget. Karena di perang Hunain itu orang-orang kafirnya banyak membawa harta. Mereka udah jor-joran waktu mau perang tuh, harta semua dibawa, emas, perak, kemudian binatang ternak semuanya dibawa, anak istri juga dibawa. Dan ternyata
mereka kalah, otomatis harta-harta itu kan jadi milik kaum muslimin yang memenangkan pertarungan. Nah, maka terkumpullah harta rampasan perang itu banyak. Saya sampai pernah kalkulasi harta rampasan perang yang didapat sama kaum muslimin di peperangan Hunain itu lebih dari 1 triliun kalau uang kita sekarang, lebih dari 1 triliun, yang mana itu kan jumlah yang sangat besar untuk zamannya. Di zaman kita aja masih gede ya segitu ya, apalagi di zaman saat itu, waktu zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah bagiin harta rampasan perangnya itu di Ji'rona. Orang-orang kafir yang baru masuk Islam seperti Ikrimah, kemudian Abu Sufyan, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, itu setiap orang dikasih 100 onta sama Rasulullah. Ini dikasih. Sampai sahabat Muhajirin, sahabat Ansor ngelihatnya kayak rada iri, ya Rasulullah kok kita nggak dapat apa-apa, mereka yang baru masuk Islam terus pas perang juga kabur. Jadi ini orang-orang yang baru banget masuk Islam ikut perang Hunain kabur gitu, takut. Bukannya maju paling depan, justru yang paling depan adalah sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Nabi yang datang dari kota Madinah. Wah, mereka pasang badan. Ternyata pas lagi pembagian harta rampasan perang malah nggak dapat sahabat-sahabat Ansor. Ini yang baru masuk Islam yang tadi pas perang kabur malah dikasih 100 ontak sama Rasulullah. Dia protes di situ. Nggak protes sih, maksudnya mempertanyakan ke Rasulullah, kenapa kok kayak gitu? Kenapa mereka dikasih 100 ontak bahkan lebih? Itu setiap orang dikasih 100, sementara kita nggak dapat apa-apa. Kemudian kata Rasulullah, tidakkah cukup bagi kalian bahwa Rasulullah tinggal bersama kalian, menjadi tetangga kalian di kota Madinah. Jadi sahabat-sahabat Ansor kira setelah Fathul Mekah, setelah kota Mekah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka kira Rasulullah bakal pulang kampung, tinggal lagi di kota Mekah. Oh, nggak mungkin Rasulullah udah pulang kali ya, balik lagi ya ke kota Mekah. Kan dulu hijrah karena kota Mekah nggak aman. Sekarang kota Mekahnya udah aman, mungkin Rasulullah balik lagi ke kota Mekah, nggak tinggal lagi sama kita. Ternyata asumsi itu salah gitu. Makanya Rasulullah bilang, nggak apa-apa, kalian emang nggak dapat 100 onta, tapi kalian dapat keutamaan bertetangga dengan Nabi. Maksudnya ya, kalian dapat keutamaan bertetangga dengan Nabi. Apalah artinya 100 onta dibandingin keutamaan bisa tinggal tetanggaan sama Rasulullah. Nah, setelah dijelaskan seperti itu, akhirnya sahabat-sahabat mengerti, oh ya sudahlah, nggak apa-apa, kayaknya lebih baik, lebih mahal bertetangga dengan Rasulullah daripada dapat 100 ekor onta. Itulah alasannya. Di sisi lain, Rasulullah juga pengen menguatkan keimanan sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Salah satunya dengan dikasih 100 onta. Makanya dari sini para ulama mengatakan dakwah itu perlu uang, ya, bukan cuma ilmu aja. Nah, di sini Rasulullah juga mempraktekkan, ya, menguatkan keimanan mereka pakai apa? Pakai duit, pakai harta, pakai 100 ekor onta. Apalagi di zaman sekarang. Jadi ustadz-ustadz nggak cukup cuma ilmu doang, memang harus disupport, ya. Harus disupport dengan materi, karena nggak bisa dong berdakwah cuma pakai ilmu aja nggak jalan, atau berdakwah cuma materi aja tak punya ilmu, berantakan. Apa yang mau didakwahi? Makanya dua itu harus berjalan seiringan, ya. Ustadznya berdakwah, di sisi lain juga harus ada support dari segi materi. Nah, disinilah nanti di tempat kita mengambil miqat di Ji'rona, setelah bagi-bagi harta rampasan perang, ternyata Rasulullah mengambil niat untuk umroh di Ji'rona itu. Makanya Ji'rona dijadikan salah satu tempat miqat untuk penduduk kota Mekah yang mau mengambil miqat bisa di Ji'rona. Kenapa? Karena dulu Rasulullah setelah perang Hunain, setelah bagi-bagi harta rampasan perang, balik ke kota Makkah itu niat umroh dulu. Niat umroh, kemudian tawaf, sa'i di Mekah, kembali lagi pulang ke Madinah sampai beliau Allah wafatkan di kota Madinah.